Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini, nama Tuhan akan semakin kita permuliakan. Marilah kita ambil waktu sejenak saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Allah hadir, roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepada maut demi menebus kami, agar semua yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena pengorbanan bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54
ayat 1 dan 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia, memboleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 16. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir ayat 16 kita bersama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Mari kita sama-sama membacanya. Aku akan memberkatinya dan dia padanya juga. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa menyesali semua dosa itu dan memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 5. Yang bakal firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Begitu umat Tuhan olehnya digenap, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka menghayati kuasa Roh Kudus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2.
kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Dia jari penebus, berjaga dan berdoa terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabda Allah, marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indah, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Dan percaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akan budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, bukan dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan namanya pada malam ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma yang dituliskan dalam Roma pasal 4 dimulai ayat 18 sampai dengan ayat 25.
demikian dituliskan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, maka kita akan menemukan judul pasal 4 ini, yaitu Abraham dibenarkan karena iman. Siapakah Abraham ini? Saudara-saudara, Abraham bukanlah sosok seorang yang istimewa. Dia sama seperti saudara dan saya, orang biasa. Dia hidup di Ur-Kasdim, di Babilonia, yang sekarang adalah negara Irak. Di dalam kehidupan keluarganya, dia sepertinya kurang beruntung. Dia memiliki seorang istri yang cantik, tetapi seorang yang mandul. Dia tidak memiliki seorang anak pun. Dan secara ekonomi, dia juga tidak lebih kaya dari teman-temannya, dari kawannya satu kampung. Sampai akhirnya keluarga ini memutuskan untuk berangkat ke luar negeri, memperbaharui nasib hidupnya. Maka sampailah mereka di Haran, yaitu di daerah Mesopotamia, suatu daerah di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Di sanalah Abraham mendapat panggilan Tuhan. Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, ayah ibunya, dan dia harus mengikut Tuhan, hidup ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Saudara-saudara, pada pemanggilan itu Tuhan memberikan janji kepadanya, dan itu dituliskan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara perhatikan kata-kata itu, sedikitnya ada 4 pokok utama yang dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 2-3 itu. Yang pertama, bahwa Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jangankan bangsa yang besar, seorang anak pun dia tidak punya. Yang kedua, Tuhan memberkatinya.
Yang ketiga, Tuhan akan membuat namanya masyhur. Saudara-saudara, bagaimana keluarga yang tidak beruntung bisa jadi termasyhur, terkenal? Yang keempat, olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali Tuhan berfirman, ada 4 janji Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Bagaimana ini terjadi? Saudara-saudara, kalau saudara mencari tahu populasi menurut agama di dunia ini, penduduk dunia, saudara akan menemukan 2/3 dari seluruh jumlah manusia di muka bumi ini memiliki agama yang berhubungan dengan Abraham. Itu yang disebut dengan Abrahamic religions. Agama-agama yang mengenal, yang berhubungan dengan Abraham. Yang pertama adalah agama Yahudi. Kemudian agama Kristen. Yang ketiga agama Islam. Ketiga agama inilah mayoritas di muka bumi ini. Orang Yahudi memahami Abraham itu sebagai nenek moyangnya. Karena sejak pemanggilan Abrahamlah dimulai suatu bangsa. Akhirnya dia akan melahirkan, Sarah akan melahirkan Ishak. Ishak akan melahirkan Esau dan Yakub. Yakub nanti akan berubah menjadi Israel. Inilah bangsa Israel, 12 suku. Kemudian Esau akan menjadi nenek moyang para raja-raja di Arab. Saudara-saudara, apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Kemudian dikatakan Tuhan memberkatinya dari keluarga yang tidak punya anak, yang mandul menjadi punya anak dan menjadi suatu bangsa yang besar. Bahkan membuat namanya masyhur, sudah jelas. 2/3 penduduk dunia mengenal nama Abraham. Dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa? Dari keturunan Abrahamlah Yesus Kristus hadir ke dunia ini. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menjadi berkat semua kaum di muka bumi. Semua suku bangsa. Yaitu berkat pengampunan dosa, berkat keselamatan, berkat kehidupan yang kekal. Dan berkat yang 3 ini tidak ada dijual di dunia ini. Coba nanti iseng-iseng masukkan ke Google, dicari pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Untuk dibeli begitu ya, dicari untuk dibeli, nggak ada itu. Tidak ada diperjualbelikan pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Dan itu dibagikan oleh Tuhan kita lewat Yesus Kristus. Inilah berkat itu. Sehingga semua bangsa di muka bumi, termasuk di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara, berbagai suku-suku yang ada di kita, menerima berkat yang 3 itu. Saudara-saudara, janji itu disampaikan Tuhan bukan di usia Abraham waktu dia muda. Bukan di usia subur. Kita tahu ya bahwa usia subur itu mulai dari 16 atau 17 sampai ke 40-an tahun. Disitulah masa kesuburan setiap orang. Yang di atasnya itu akan menjadi stagnan,
dan akan menurun. Janji itu, firman itu diterima Abraham di usia 75 tahun. Dan sejak usia 75 tahun, masih dia harus menunggu, menanti-nanti selama 25 tahun. Selama penantian itu, dia mengalami banyak sekali kesulitan hidup, tantangan hidup. Istrinya pernah diambil Raja Firaun Mesir. Tetapi Tuhan mendatangkan bencana kepada Firaun. Sehingga Firaun heran, kenapa ada bencana ini? Lalu dia meneliti, ternyata Sarah itu adalah istri Abraham, bukan itonya, bukan saudara perempuannya. Akhirnya Firaun menyuruhnya untuk pergi dan memberikan seorang hamba kepada Sarai, yaitu Hagar. Jadi Hagar itu adalah orang Mesir, menjadi hamba Sarai. Demikian halnya waktu ketemu dengan Abimelekh. Abimelekh melihat Sarai cantik dan dia bertanya. Abraham bilang, itu saudariku, itoku. Lalu Abimelekh mengambil menjadi istrinya. Lagi-lagi Abimelekh kena bencana. Sampai akhirnya Abimelekh sadar, waduh, ini bukan itonya ini. Ini istrinya. Dia datang marah, kenapa kau bilang ini itomu, saudarimu? Maafkan aku, silakan ambil apa yang kau perlu. Pilih di daerah mana kau mau tinggal di negeri ini, silakan. Aku tidak mau mengambil istrimu. Dia ketakutan. Saudara-saudara, seperti yang dibacakan liturgis kita tadi, di usia 99 tahun, dia masih dibawa Tuhan keluar di malam hari. Coba lihat, bintang-bintang di langit, kau hitung. Sudah pasti tidak ada yang bisa menghitung, termasuk Abraham. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu sudah tahun ke-24. Saudara-saudara, baru 25 tahun kemudian terwujud. Saya mengenal sebuah keluarga hamba Tuhan, pendeta. Sejak dia kawin, mereka berharap seorang anak. Mereka terus berdoa, mereka terus berusaha, bahkan sampai ke Penang. Beberapa kali mengikuti program bayi tabung. 14 tahun. Bayangkan, padahal mereka juga kawin bukannya dari usia muda. Mereka kawin juga sudah sekitar 30 tahun. Akhirnya menjelang tahun ke-14 mereka pasrah. Ya, sudah habis banyak uang. Program bayi tabung, saya dengar juga program bayi tabung mahal ya. Kemudian sudahlah, kita pasrah sajalah kepada rencana Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun ke-14 tanpa ada program bayi tabung, karena mereka sudah meninggalkan program itu, si pendeta, kebetulan yang pendeta kan istrinya ya, merasa perasaan lain. Kemudian, Pak, aku kayaknya merasa kurang enak, ada gak lain perasaanku, bisa kita ke dokter. Lalu mereka ke dokter langganannya, kemudian dokter memeriksa, dokter terkejut. Selamat Bapak Ibu, karena Ibu pendeta sedang hamil. Waduh, saudara bisa bayangkan, tahun ke-14 perkawinan, baru ada berita tentang kehamilan. Begitulah sayangnya si suami ini kepada ibu pendeta ini.
Sangkin gembiranya dia membawa istrinya ke showroom. Dia membelikan istrinya sebuah mobil, saya masih ingat, yaitu Toyota Vios berwarna hitam untuk dipakai istrinya. Mereka sudah punya 2 mobil waktu itu. Tapi ini mobil yang ketiga khusus untuk istrinya, menyenangkan istrinya. Saudara-saudara, sekarang anak itu sudah kelas 6. Tahun ajaran baru akan memasuki SMP. Dia pintar dan sehat. Saudara-saudara, 14 tahun. Abraham 25 tahun. Sudah pasti tidaklah mudah untuk mempercayai janji Tuhan. Selama 25 tahun itu. Banyak tantangan. Sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita. Keluarga kita mungkin yang juga mengalami banyak tantangan dalam menantikan janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan tadi di dalam teks kita, di usianya yang 100 tahun atau kira-kira menjelang 100 tahun, badannya sudah tua, sudah lemah. Itu bisa kita baca di ayat 19. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, seringkali kita menemukan beberapa orang tua di usia yang lanjut, apalagi kalau usianya sudah 70, 80, 90, seperti pengalaman kami di rumah. Ibu saya tahun ini usianya 91 tahun. Waduh, banyak sekali perubahan-perubahan. Dia mulai kurang mendengar, memori ingatan sudah mulai tidak kuat. Bahkan 2 minggu yang lalu ada pengalaman kami yang lucu. Ketika kami kumpul bersama dengan dia, dengan kakak-kakak istri saya dan adik istri saya, lalu dia bertanya, "Kamu siapa ya?" katanya sama kakak istri saya. "Saya si anu nambaru, kakaknya parumenmu." "Siapa parumenku?" "Ya ini parumenmu." "Buru apa?" "Buru si Manjuntak." "Jadi ini istri siapa?" "Ya istri anakmu." "Anakku?" "Iya, anakmu Situmorang." "Oh iya, suamiku Situmorang." Kami lucu ya pada waktu itu. Jadi ketawa-ketawa lah semua melihat keadaan itu. Tapi ketika dia tidak mengenal istri saya, dia tidak mengenal anak-anak saya, punya nininya pun dia tidak kenal. Dia hanya kenal saya. Karena sering terus berkomunikasi. Saudara-saudara, ketika punya minta didoakan mau berangkat ke kuliah ke Jawa atau kerja, wah dia doanya panjang dan tidak berulang. Memang dia situ emeritus. Nah, kalau kita bicara tentang iman, apakah usia yang tua bisa kita katakan imannya juga sudah tua? Sudah matang? Atau jangan-jangan banyak juga orang yang sudah tua, imannya mulai goyah, imannya mulai hilang, bahkan dia jatuh ke dalam dosa bersungut-sungut, bahkan menyumpah serapahi Tuhan yang memberikan umurnya yang terlalu lama hidup. Padahal dulu waktu dia masih muda, doanya berikanlah kami umur yang panjangnya Tuhan. Tuhan berikan umur yang panjang, tetapi setelah panjang umurnya, berapa lama lagi aku ini harus hidup Tuhan, ambillah nyawaku Tuhan. Bukan hanya itu, dia berdosa.
Dia juga membuat anak-anaknya berdosa, membuat parumennya berdosa, membuat cucunya juga jengkel. Oh, betul Lopung ini udah tua. Semua menyampaikan kata-kata yang tidak ya kita sukai sebetulnya. Ada. Nah, itu untuk orang tua. Pertanyaannya, saudara sekarang kalau saya lihat rata-rata 20-an tahun ya. 20-an, 30-an, bahkan mungkin ada orang tua di sini 40, 50-an. Saya 63. Pertanyaannya, apakah iman saudara di masa-masa puncak kekuatan secara biologis di usia 20-an, 30-an ini semangat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Tetapi apakah di usia yang kuat, semangat yang kuat itu, imanmu juga kuat? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan-jangan iman mereka yang kelihatan lemah secara fisik malah lebih kuat dari iman kita yang kelihatan secara fisik adalah kuat. Kalau dibandingkan dengan iman Abram, kira-kira setingkat apa iman saudara? Mari kita uji dengan pertanyaan yang mulai dari bawah. Apakah saudara masih takut kalau Tuhan mengakhiri hidupmu malam ini? Masih takut enggak? Apakah saudara masih ada yang takut menghadapi kematian? Itu yang paling bawah. Oke, kita naikkan kadarnya. Jika Allah mengakhiri hidupmu malam ini, apakah saudara masuk surga? Jangan-jangan kita banyak, mudah-mudahan harapan saya ya begitulah pendeta. Saudara-saudara, imanmu yang menentukan isi hatimu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Imanmu yang membuat kamu berani menghadapi kematian. Saudara-saudara, bagi orang percaya, kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Kematian itu adalah sama dengan tidur. Siapa kita yang tidak suka tidur? Semua kita suka tidur ya. Yang kita tidak sukai adalah kalau kita tidak bisa tidur. Nah, ini yang berbahaya. Sampai kita harus makan pil tidur atau obat tidur. Kematian itu hanya tidur. Begitu kita mati, kita tidur menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Kematian itu adalah bagian pasangan daripada kehidupan kita. Karena kita sudah menerima kehidupan, selanjutnya kita akan menerima kematian. Sama seperti seorang atau sepasang suami istri. Saudara juga nanti akan rencana berkeluarga ya. Begitu kan? Begitu saudara melangkah ke hadapan pendeta, ke hadapan Tuhan, saudara akan ditanya, apakah saudara bersedia mengasihi istrimu ini sampai mati dan tidak akan menceraikannya sebelum kematian memisahkan kalian? Kalau saudara mengatakan, iya saya bersedia, saudara akan diminta menandatangani di partupolon, di janji suci itu. Apa yang saudara tanda tangani di situ? Yang saudara tanda tangani, saya siap janda dan saya siap duda.
Karena konsekuensi berumah tangga yaitu akan ada waktunya menjadi janda, akan ada waktunya menjadi duda. Kalau saudara tidak siap untuk janda dan duda, ya jangan kawin. Jangan kawin. Karena itu konsekuensi perkawinan. Ya kalau mau mati dua-dua, itu tergantung Tuhan sih. Bisa juga terjadi. Sekali mati dua-dua gitu ya kan. Jatuh pesawat atau kecelakaan, kendaraan, terguling, dua-dua meninggal. Bisa saja sih. Tapi yang lazim lah dulu. Yang lazim kan kita saling mendahului ini. Saya yang duluan atau istri saya yang duluan, itu saja. Jadi kita harus siap menghadapi status baru lagi, yaitu status janda atau status duda. Apakah kita tidak suka duda? Apakah kita tidak suka janda? Ya pasti tidak suka, tapi itu harus kita hadapi. Demikian halnya dengan kematian. Kita tidak suka kematian, tapi kita harus menghadapi kematian. Kita harus menjalani kematian. Karena kematian itu adalah salah satu anak tangga menuju sorga. Jadi bukan akhir segala-galanya, tetapi salah satu anak tangga ke sorga. Nah kalau begitu, selama hidup kita masih berlangsung, apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita betul-betul memakai hidup kita yang sangat singkat ini. Bagaimana caranya? Pertama, saudara-saudara, kita harus ingat bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan untuk kita. Saya akan bacakan kepada kita Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bahkan di pasal 5, Roma itu, ayat 12, Paulus kembali menuliskan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu, pasal 5 ayat 17-18, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, yakni melalui kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran melalui satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada kita yang tidak berdosa. Tidak ada kita yang tidak berbuat jahat, tidak ada kita yang tidak berbuat salah. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang bayi yang baru lahir tidak berdosa katanya, itu juga tidak benar. Kenapa? Karena ibu yang mengandung dia adalah ibu yang berdosa. Maka termasuk anak yang dikandungannya adalah anak yang berdosa. Jadi sejak kelahiran kita, kita memiliki dosa turunan, dosa warisan. Tambah lagi dengan dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa rancangan-rancangan. Makin banyaklah dosa itu. Bagaimana kita bisa lepas dari itu? Hanya satu caranya, yaitu melalui iman percaya kita kepada kematian
dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka melalui kematiannya itu kita menerima kasih karunia dan anugerah pembenaran. Justification. Apa maksudnya pembenaran? Kita ini adalah orang-orang yang tidak benar. Satu pun tidak ada yang benar. Tetapi oleh karena kasih, belas kasihan Allah, Dia menebus kita, Dia menganggap kita benar. Orang yang tidak benar dianggap benar, inilah pembenaran. Jadi kita semua, kalau betul-betul kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang pembenaran yang sudah memiliki pembenaran. Jadi iman percaya kita itu dihitung oleh Tuhan sebagai kebenaran bagi kita. Nah, saya akan bacakan kembali ayat 22 dari Roma 4. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, yaitu karena tadi Abraham percaya kepada firman Tuhan. Lalu 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan malam ini mengingatkan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima pembenaran dari Allah. Nah, sekarang bagaimana kita hidup, menghidupi pembenaran yang sudah diberikan? Selaku orang-orang benar, sudah pasti kita harus hidup secara benar, secara adil. Kita tidak bisa lagi hidup sembarang hidup. Kita tidak bisa lagi hidup semau sendiri, menurut keinginan kita, menurut nafsu kita, menurut keinginan saudara kita, menurut keinginan dunia ini, apalagi menuruti keinginan setan dan iblis. Tidak bisa. Sebagai orang yang sudah benar, kita hanya bisa mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi benar yang dimaksudkan di sini bukan menurut ukuran dunia ini, tetapi menurut keinginan dan kehendak Tuhan. Benar menurut firman Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa hidup benar? Kita harus meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Salah satu contoh konkret, kalau kita yang tadinya orang berdosa, orang jahat, orang yang penuh kesalahan, sekarang sudah diampuni dengan dianggap benar, bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang berkonflik, yang bertengkar, yang berselisih? Kita melihat dalam hidup ini banyak konflik tidak terselesaikan, bahkan bisa menjadi berkepanjangan sampai akhir hidupnya itu tidak diselesaikan. Kenapa? Karena tidak ada kesediaan, kerelaan memaafkan, mengampuni, mengakui salah. Atau karena dia tetap merasa dirinya, menganggap dirinya benar. Dalam bahasa Batak ada dua kata yang bisa berbeda arti. Sebagai orang benar, kita harus pajongjong hasitongan, pajongjong hatigoran. Bukan pasitong hajongjongan. Nah, kalau orang-orang Batak tahu itu ya artinya ya. Tugas kita menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan membenarkan diri kita. Bukan. Jadi kita tidak perlu tahu siapa yang salah, bagaimana ceritanya.
Kalau konflik sudah terjadi, tugas kita sebagai orang benar, bisakah kita memaafkan dia, mengampuni dia? Terserah. Apakah dia yang salah atau saya yang salah, saya tidak peduli. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, aku mau kebenaran yang sudah ada di dalam diriku tetap menjadi milikku. Tetapi kalau saudara terus membenci dia, mendendam dia, bahkan menyukai kehancurannya, menyukai penderitaannya, lah, bagaimana kadar iman kita? Kalau kita menginginkan kehancuran hidup saudara kita, sementara Tuhan sudah menginginkan kebaikan hidup kita, lah kita kan berselisih jalan dengan Tuhan. Saudara-saudara, disinilah perlunya pengorbanan. Pengorbanan perasaan. Kalau perlu pengorbanan materi. Kalau perlu pengorbanan harga diri. Mungkin dia yang salah, tapi kita datang. Maafkan aku saudara, aku salah dalam persoalan kita, ampuni aku. Saudara-saudara, terlalu panjang khotbah ini kalau saya menjelaskan satu pengalaman nyata. Ketika kami di asrama, waktu itu saya ketua Kemasi namanya, Keluarga Mahasiswa Simalungun. Marga saya Situmorang, tapi saya ketua Kemasi, karena saya dari GKPS. Jadi pulang dari penjematan, kami makan sudah jam 10 malam. Memang sudah dipesan kepada ibu asrama bahwa kami makan ya agak terlambat karena dari perjalanan. Pada waktu makan itu ada seorang yang persubang. Dia hanya makan ikan, lainnya makan saksang. Dia enggak makan saksang. Tetapi entah bagaimana waktu berdoa atau kapan ikan ini hilang. Waduh, ributlah ya kan. Dia bilang percuma saja kita melayani penjemaatan. Kalau ke jemaat kita seperti malaikat, tapi kalau di sini kita penjahat, ikan pun bisa hilang katanya. Aduh, saya sebagai ketua waktu itu mulai memperhatikan siapa lah ini kira-kira yang mengambil ikan ini kan gitu. Ada saya lihat yang makan tenang. Sepertinya dia enggak peduli dengan kekacauan ini. Jangan-jangan kawan ini kan gitu. Selesailah acara makan ini, kemudian mandilah ya kan. Tadi kan belum mandi, langsung mandi. Bertemulah kami di kamar mandi, karena di asrama kan bisanya mandi bareng ya kan. Saya mulailah bertanya, Man, jangan tersinggung ya. Kira-kira waktu tadi persoalan ribut itu kamu kulihat tenang kali. Apakah kira-kira bukan kamu yang ngambil ikan itu, aku bilang. Wah, keluarlah kata-kata di kebun binatang terhadap saya. Tak apalah disebutnya. Ada kau lihat aku mengambil itu? Apa katanya? Aduh, enggak, aku cuma bertanya aja karena kau agak tenang makannya tadi, aku bilang. Waduh, jadi datanglah orang karena sudah mulai mau berkelahi, datang orang meleraikan kami. Lalu saya begitu, kalau ada persoalan enggak bisa tidur. Mau tidur pun enggak bisa. Kemudian saya jumpailah dia ke kamarnya. Tok tok tok. Siapa itu? Saya, Man. Ada apa? Aku mau minta maaf. Memang enggak kulihat kau yang ngambil itu. Entah setan apa tadi yang menembak-nembak. Makanya aku bertanya sama kau. Kau pun pula enggak kau lihat orang mengambil, tuduh-tuduh seenaknya. Itulah, maaf lah ya. Saya yang minta maaf. Kemudian saya berdoa, saya sudah bisa tidur. Karena sudah capek, jadi antara sudah mau jatuh tidur, ada ketukan, tak tak tak. Dinamai nama saya. Ya, nama aku dipanggil. Aku buka pintu, datang dia. Ada yang mau kubicarakan. Apa itu? Dia masuk. Begini, memang akunya yang mengambil ikan itu. Akunya yang mengambil ikan itu. Tapi karena udah ribut kalian, jadi kemana kau bikin? Karena udah ribut kalian, ku masukkan ke tong tempat makanan, sisa makanan untuk ternak itu katanya. Oh begitu. Tapi tolonglah,
Jangan ada kawan-kawan yang tahu ya. Ya, cuma kawan-kawan di GKP ini yang tahu itu. Kalau sampai sekarang kawan-kawan saya yang sudah pada pendeta, rata-rata sudah pada pensiun dari pendeta, nggak tahu itu. Tapi kalian tahu. Saudara-saudara, karena saya minta maaf, dia mengakui dosanya. Enak kan? Jadi pengampunan, kesediaan memaafkan ini bisa menyehatkan hubungan. Hubungan relasi antar pribadi, antar bersaudara, antar berkeluarga. Bahkan ini bisa menyehatkan jemaat. Dan bahkan ini bisa menyehatkan hubungan bangsa ini. Seandainya, saya bayang-bayangkan ya. Kan menurut quick count dan real count, sementara sepertinya Prabowo dan Gibran akan jadi presiden dan wakil presiden. Saya membayang-bayangkan kalaulah paslon 1 dan paslon 3 datang, Pak Bowo selamat ya, menurut quick count Bapak yang sepertinya akan jadi pemimpin kita. Mas Gibran, selamat ya, walaupun saudara masih tergolong anak kami, tapi sudah wakil presiden nantinya. Selamat ya. Saya membayangkan kalau itu terjadi, ini bangsa kita ini cepat pulih, cepat sehat, hubungan di tengah-tengah masyarakat cepat baik. Tapi kalau masing-masing paslon ini, sekarang bayangan saya, mengumpulkan fakta-fakta, data-data, saksi-saksi, dokumen-dokumen, untuk berperang, untuk berperkara. Waduh, saya nggak tahu bagaimana ke depannya kita. Pastilah sulit pembangunan kita. Padahal dibandingkan dengan negara-negara luar, saudara-saudara, negara kita ini sudah tertinggal jauh. Negara kita ini tertinggal jauh. Seorang tamu kita, pendeta Korea, mengatakan ketika dia berkunjung kemari, dia melihat perilaku kita yang menerobos lampu merah dan buang air kecil di mana-mana. Dia bilang, beginilah kami 50 tahun yang lalu. Gitu. 50 tahun lalu, jadi 50 tahun lagi kami baru berubah. Padahal 2045 katanya Indonesia emas, ya kan? 50 tahun lagi baru seperti keadaan Korea yang sekarang. Saudara-saudara, kalau mereka mau mengucapkan selamat saja, tanpa mencari-cari kesalahan, tanpa mencari-cari kekurangan, kita akan cepat pulih, pembangunan akan lebih cepat bergerak. Itu menurut saya, tapi hak mereka lah untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara, sebagai orang yang benar, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik di antara kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita banyak perbedaan, baik suku bangsa, bahasa, adat, bahkan perbedaan status sosial, perbedaan pendidikan, perbedaan kampung halaman. Ini sesuatu yang harus disyukuri, tapi bukan maksudnya supaya kita berkelahi di dalam perbedaan ini. Bagaimana kita merajut perbedaan ini menjadi, ya kayak katakanlah sebuah karya yang maha indah di dalam keharmonisan bermasyarakat. Ini tugas kita sebagai orang-orang benar. Oleh karenanya hindarkanlah setiap perilaku yang memicu perselisihan, yang memicu pertengkaran, yang memicu keributan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang berikutnya, sebagai orang-orang benar, kita harus menjadi orang yang taat akan aturan dan peraturan. Kalau orang lain tidak bisa membedakan lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, kita harus bisa dengan berhenti. Biarkan aja orang menerobos, tapi kita tidak boleh. Kita harus menunggu. Tapi kalau saudara ikut juga menerobos lampu merah, pertanyaannya, di mana imanmu? Di mana pembenaran yang diberikan Tuhan kepadamu? Sebagai orang-orang benar, ketika saudara bergaul, saudara juga harus bisa melindungi sesamamu, melindungi pacarmu. Bahkan ketika memasuki jenjang perkawinan, pacarmu akan mengatakan sesuatu, kemungkinan mengatakan, "Bang, aku sebenarnya takut kawin sama abang." Loh,
Kenapa? Kita kan sudah bergaul lama. Masalahnya aku sudah tidak perawan lagi. Kita sebagai calon suami, saudara sebagai calon suami pasti sangat sok. Waduh, bagaimana bisa ini? Kok jadi begini? Kau hianati aku. Aku sudah setia, sudah begini. Banyak pengorbanan, begini. Ya itulah bang, kenyataan yang kuhadapi. Langsung kita bilang, mulai hari ini kita putus. Di mana pengampunannya? Bagaimana kalau saya membayangkan calon suaminya mengatakan, oh begitu, ya enggak apa-apa. Saya mengasihimu apa adanya. Saya yakin ketika calon suaminya mengatakan itu, maka kasih sayang istrinya akan berlipat ganda. Aduh, masih ada rupanya yang menerima aku dalam keadaan seperti ini. Itu memelihara kehidupan. Karena seorang suami, ya boleh sajalah mengharapkan keperawanan dan lain-lain. Tetapi apakah itu modal damai sejahtera bisa hidup saurma tua? Belum tentu. Ada banyak faktor dalam hidup ini yang bisa membuat itu rusak. Saudara-saudara, ketika saudara bisa menerima dia apa adanya, ketahuilah cintanya akan sepenuh hati luar biasa. Dia sangat-sangat bersyukur kepada suaminya. Kemungkinan bisa begitu. Saudara-saudara, sebagai orang yang benar, maka kita akan suka berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kita tidak mau perbuatan baik itu berhenti di dalam diri kita. Kita mau bagikan itu. Sebagai orang benar, kita sudah menerima berkat Tuhan. Berkat di dunia, bahkan berkat di sorga sudah disiapkan untuk kita. Tuhan menginginkan kita berbagi berkat supaya kita menjadi penyalur-penyalur berkat. Janganlah terlalu pelit di dalam hidup ini. Saudara mau mengumpulkan isi dunia, silahkan. Mau memperkaya diri, silahkan. Mau berpikir bahwa nanti yang kamu kumpulkan ini membuat kamu bahagia di masa tua, tunggu dulu. Apakah saudara tahu bahwa saudara bisa hidup sampai tua? Enggak tahu, enggak ada yang kita yang tahu. Nah, kalau saudara tidak hidup sampai tua, lalu yang kamu kumpulkan ini kemana? Ajang perebutan, ajang perkelahian. Di antara saudaramu, kalau kamu belum kawin. Di antara anak-anakmu, kalau kau sudah kawin. Oleh karena itu selagi masih bisa berbagi, bagikan. Dan kamu tidak akan jatuh miskin karena berbagi berkat Tuhan. Sebab Tuhan melihat, kita tahu memberdayakan berkatnya, Tuhan akan perbanyak lagi. Oh, kamu sudah tahu berbagi ya? Oke, saya tambahi lagi. Supaya makin banyak orang yang bisa kau bagikan berkat-berkatku. Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkat. Inilah harapan kita. Dan inilah juga keinginan Tuhan melalui firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui pengalaman hamba-Mu Abraham. Malam ini kami diingatkan tentang iman kepercayaannya. Dia adalah manusia biasa seperti kami. Bahkan hidupnya tidak di dalam keberuntungan. Dia tidak memiliki seorang anak pun. Bahkan perekonomiannya juga pas-pasan. Tetapi ketika Tuhan memanggilnya, Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa dan dia percaya. Meskipun dia harus menunggu 25 tahun lamanya wujud daripada janjimu melalui kelahiran Ishak. Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Dan Yakub memperanakkan 12 suku di Israel yang menjadi bangsa Israel. Dalam ya Tuhan kami,
Kiranya firman yang kami dengar melalui pengalaman rohani hamba-Mu itu boleh juga menjadi pengalaman kami di dalam hidup ini. Kami ini juga orang-orang biasa, tapi kami mau dan rindu firman yang kami dengar malam ini boleh menolong kami, menuntun kami, membawa kepada mujizat-mujizat, janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Asal kami mau percaya, setia, memberlakukan setiap firman-Mu di dalam hidup ini. Asal kami mau menghadapi berbagai rintangan, tantangan yang ingin menggerus iman percaya kami. Berkatilah pendidikan, berkatilah usaha orang tua, berkatilah upaya-upaya anak-anak-Mu ini. Berkatilah mereka di dalam menggapai cita-cita. Hanya bersama dengan Tuhan, semua boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kini saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Marilah mendengar firman yang menjadi dasar persembahan kita. Tertulis dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita serahkan korban ucapan syukur kita.
dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri, undian kami selamanya dari tangan kuasa-Nya yang Kau terima, itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.